Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kemenag tahun 2021 LPTK IAIN Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Setiono SPD. Saya adalah guru di MI Ma'arif NU 1 Keracak, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag tahun 2021 LPTK IAIN Pekalongan. Pada kesempatan hari ini, tepatnya pada tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi salah satu ujian kinerja PPG dalam jabatan Kemenag tahun 2021. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik ya. Kalian sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Pak Guru selalu harapkan kalian dalam kondisi sehat ya, supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran bersama Pak Guru ya. Hari ini hari apa ya anak-anak ya? Hari Senin, betul. Tanggal berapa? Tanggal 13 September. Ya, tanggal 13 September tahun 2021. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama ya. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Pak Guru minta Mbak Siva untuk memimpin doa. Silakan Mbak Siva dipimpin doanya. Siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni. Amin. Ya, dengan berdoa tadi, nanti anak-anak semoga dimudahkan dalam memahami materi-materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Nah, dan diharapkan setelah kalian mempelajari materi hari ini, insya Allah materi tersebut dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tidak henti-hentinya, Pak Guru selalu mengingatkan untuk selalu menerapkan 5M ya. M yang pertama apa anak-anak? Mencuci tangan dengan sabun ya. Yang kedua apa ya? Memakai masker. Memakai masker. Yang ketiga apa? Menjaga jarak. Yang keempat, Membatasi mobilisasi. Dan yang terakhir, menghindari kerumunan. Nah, dengan anak-anak menerapkan 5M tadi, insya Allah kalian akan terhindar dari virus corona. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, Pak Guru akan mengecek kehadiran ya, satu persatu. Akila. Hadirah. Ya, Rizky. Ya, Nova. Hadirah. Nah, Java. Hadir. Ya, Hadirah. Caca. Desti. Hadirah. Ya, Felin. Hadirah. Siva. Hadirah. Subhi. Fai. Hadir. Lah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Lagu nasional tersebut berjudul Halo Halo Bandung ya.
marilah kita menyanyi lagu Halo Halo Bandung bersama-sama. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah jadilah api darimu kembali. Ya tadi anak-anak ya menyanyikan salah satu lagu nasional. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu tahu dan selalu mencintai lagu nasional. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran, untuk menambah semangat, marilah kita melakukan tepuk semangat. Ayo semuanya, tepuk semangat. Semangat. Banyumas, inyong-inyong, rika-rika, inyong-rika, wong Banyumas, Banyumas, Satria, Banyumas, better. Nah, terima kasih anak-anak. Masih semangat kan belajar? Ya, masih semangat. Hari ini ya kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama bahasa Indonesia, kita akan menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kata baku dan kalimat efektif. IPA nanti kita akan belajar menganalisis manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya. Nah, dan untuk penilaiannya, nanti penilaian pengetahuan kalian akan mengerjakan soal berbentuk Google Form ya di akhir pembelajaran. Kemudian keterampilan, Pak Guru akan menilai dari keaktifan kalian pada saat diskusi dan tanya jawab. Sudah siap semuanya? Siap ya? Ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah mengamati dan membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, peserta didik mampu menemukan informasi penting menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca teks, peserta didik mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kalimat efektif dan kata baku secara tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan membaca teks, peserta didik mampu menganalisis manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya secara tepat. Yang keempat, setelah mengamati gambar, peserta didik mampu menulis laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat. Nah, inilah anak-anak tujuan pembelajaran hari ini. Nah, lalu manfaatnya apa, Pak? Nah, ini anak-anak manfaatnya. Yang pertama, dapat menggali informasi melalui kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, dapat mengetahui manfaat tumbuhan dan hewan terkait dengan habitatnya. Nah, di sini Pak Guru mempunyai sebuah gambar ya. Kira-kira anak-anak masih ingat atau tidak? Masih ingat ya? Gambar apa ya? Iya, betul. Gambar teks proklamasi. Betul. Siapa ya yang menulis teks proklamasi ya? Insinyur Soekarno. Ya, betul. Insinyur Soekarno.
Kemudian diketik oleh siapa ya? Sayuti Melik. Iya betul, diketik oleh Sayuti Melik. Kapan teks proklamasi dibacakan? 17 Agustus Ya betul, 1945. dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata anak-anak masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, Pak Guru memiliki sebuah video ya. Nanti anak-anak perhatikan terlebih dahulu ya. Siap ya? Ya. Ya, Pak Guru putarkan terlebih dahulu. Silahkan diperhatikan. Proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Ya, tadi anak-anak sudah memperhatikan videonya ya. Ya. Kira-kira isi dari video tersebut itu bercerita tentang apa ya? Tokoh BM dia. Iya, tentang bercerita tentang tokoh BM Dia, betul ya. Apa yang dilakukan oleh BM Dia pada video tersebut? Iya, betul ya. BM Dia mengambil naskah proklamasi yang dibuang ke tong sampah. Ya, betul. Terus, mengapa BM Dia melakukan hal tersebut? Karena PM dia menilai bahwa teks tersebut memiliki secara tinggi. Iya, betul ya. Karena BM Dia menganggap bahwa naskah proklamasi tersebut memiliki nilai sejarah yang tinggi. Betul sekali anak-anak. Lah di sini Pak Guru mempunyai gambar nih. Lah ini dia anak-anak. Ini adalah tokoh yang bernama BM Dia ya. Ini Pak Guru mempunyai sebuah teks bacaan yang berjudul BM Dia dan naskah asli proklamasi. Silakan Mbak Siva dibaca. Ditangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan Terima kasih Mbak Siva. Nah dari bacaan BM Dia dan naskah proklamasi nanti kalian akan menggali informasi menggunakan kata baku ya. Ada yang tahu apa itu kata baku? Ada yang tahu? saya Pak. Ya, apa Mbak Siva kata baku? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bangsa Indonesia. Ya, betul sekali ya. Apa yang dikatakan oleh Mbak Siva itu betul sekali. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia ya. Saat ini kita memakai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan PUEBI.
sebagai standarnya. Nah, nanti anak-anak akan diberi tugas untuk menggali informasi menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham kata baku atau tidak, Pak Guru di sini mempunyai beberapa kata-kata ya. Kata-kata yang Pak Guru tampilkan pada slide PowerPoint ini kira-kira sudah baku atau belum? Belum. Belum ya? Ya belum. Ya, kata-kata yang Pak Guru tampilkan ini merupakan kata-kata tidak baku ya. Coba anak-anak mari kita perbaiki satu persatu kata-kata tersebut. Ya, kalau apotik salah, harusnya apa ya? Apotek. Iya, harusnya apotek ya. Kata bakunya itu apotek. Masjid salah, harusnya apa kata bakunya? Masjid. Masjid, betul. Kalau nasehat, yang betul apa? Ya, kata bakunya yang betul nasihat ya. Pakai i, nasihat. Ya. Kemudian ada jadwal. Itu tidak baku. Yang baku apa ya? Jadwal. Ya benar, jadwal. Pakai w. Jadwal. Selanjutnya ada kualitas. Itu tidak baku. Supaya baku jadi apa ya? Ya, kualitas. Ya, W-nya diganti dengan huruf U. Kualitas. Betul. Kemudian yang terakhir ada kata atlet. Nah, kata atlet ternyata tidak baku. Kata bakunya apa ya? Iya, kata bakunya atlet. Pintar semua. Ternyata anak-anak dapat mengubah kata tidak baku menjadi kata baku. Nah, di sini anak-anak, ciri-ciri kata baku adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Jadi kata baku itu tidak dicampur dengan bahasa daerah, misalkan dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Sunda, atau bahasa daerah yang lainnya. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Misalkan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, dan bahasa internasional yang lainnya. Nah, di sini Pak Guru mempunyai sebuah kalimat ya. Kalimatnya berbunyi, teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno. Nah, sekarang anak-anak perhatikan, kira-kira adakah yang salah dalam penulisannya? Ada atau tidak? Ada. Ada. Yang bagian yang mana yang salah? Ditulis. Ya, yang ditulis salah. Harusnya bagaimana? Digabung. Iya, harusnya digabung ya. Betul. Kemudian ada lagi yang salah atau tidak? Ada. Yang mana lagi? Iya, Soekarno. Harusnya bagaimana penulisannya? Esnya besar. Iya, harusnya ditulis diawali dengan huruf kapital ya, karena merupakan nama orang. Iya, anak-anak ternyata benar semua jawabannya. Kemudian di sini Pak Guru juga mempunyai kalimat lagi. Nah, berbunyi teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Nah, kira-kira pada kalimat ini ada kesalahan atau tidak dalam penulisannya? Ada. Yang mana coba tunjukkan? Asli ya. Ya, asli itu merupakan kata tidak baku. Nah, kata bakunya apa ya anak-anak? Asli, pintar. Adakah lainnya yang salah? Yang mana? Ke tempat. Ya, betul. Salahnya kenapa? Dipisah. Iya, itu digabung ya. Harusnya dipisah ya. Ini ke tempat sampah. Nah, ini harusnya jangan digabung.
tapi harusnya dipisah karena ini kata depan. Kita dapat menggali informasi menggunakan kata tanya. Ya, kemarin kita sudah belajar kata tanya ya. Ya, kata tanya ada berapa jumlahnya? 6. Ya, betul, ada 6. Apa saja coba sebutkan? Ya, betul ya. Kata tanya ada 6. Ya, betul. Kata tanya yang menanyakan tempat. Apa ya? Di mana? Kata tanya yang menanyakan waktu. Apa ya? Kapan? Kapan? Kata tanya yang menanyakan orang. Siapa? Siapa? Betul. Kata tanya yang menanyakan cara. Bagaimana? Bagaimana? Pinter. Kata tanya yang menanyakan alasan. Mengapa? Sekarang anak-anak buat kalimat pertanyaan dan jawabannya untuk menggali informasi dari bacaan BM Dia dan naskah asli proklamasi ya. Nanti kalian tulis kalimat pertanyaan dan jawabannya di lembar LKPD yang akan kerjakan terlebih dahulu. Silakan dicatat. Ya, dikerjakan dulu di kertas LKPD-nya. Sudah selesai atau belum? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau mencoba membuat kalimatnya? Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Desti. Dibacakan, Mbak. Apa yang dilakukan BM Dia terhadap naskah asli proklamasi yang ia simpan? Ya, jawabannya apa, Mbak? Yang dilakukan oleh BM Dia adalah menyerahkan naskah asli proklamasi tersebut kepada Presiden Soeharto. Iya, betul sekali. Adakah yang lainnya yang mau mencoba? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Yola. Mengapa BM Dia mengambil naskah asli proklamasi yang dibuang? Ya, jawabannya. Bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi karena ditulis tangan langsung oleh Insinyur Soekarno. Ya, betul. Adakah lainnya yang mau mencoba lagi membuat kalimat? Silakan Mbak Nova. Di mana naskah asli teks proklamasi disimpan? Ya, jawabannya. Teks proklamasi disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Iya, betul. Ada lainnya yang mau mencoba? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Tania. Silakan dibacakan. Siapa tokoh yang berperan dalam menyimpan naskah asli teks proklamasi? Ya. Tokoh yang menyimpan naskah asli proklamasi yaitu BM Dia. Iya, betul. Antara kalimat pertanyaan dan jawabannya benar. Adakah lainnya yang mau mencoba lagi? Ya, Pak. Ya, silakan Mbak Caca dibacakan. Bagaimana akhir dari naskah asli proklamasi yang telah diserahkan oleh BM Dia? Ya, Akhirnya jawabannya. seluruh sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Ya, ternyata anak-anak semua sudah dapat membuat kalimat pertanyaan dan jawabannya secara tepat ya. Kemudian di sini Pak Guru mempunyai sebuah bacaan ya terkait dengan manfaat adaptasi dan kegunaannya bagi kehidupan manusia. Ya, silakan Mbak Felin untuk membacakan. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu.
Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisik tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Iya, terima kasih Mbak Felin. Ternyata manfaat tumbuhan dan hewan itu dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya tumbuhan beluntas. Nah, tumbuhan beluntas ini ternyata dapat dimanfaatkan sebagai pagar hidup ya. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu penghasil bahan pangan. Nah, kira-kira contohnya apa ya? Ada yang tahu? Daging, telur, dan susu. Iya, betul. Telur, ada susu, ada daging ya. Itu yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Kemudian yang kedua ada penghasil bahan sandang. Nah, contohnya misalkan ada kulit kambing dan kulit sapi itu bisa dimanfaatkan untuk membuat jaket. Ya. Kemudian ada juga ulat sutra. Nah, ulat sutra itu digunakan untuk membuat benang sutra. Kemudian yang ketiga ada penghasil bahan kerajinan. Nah, kira-kira contohnya apa ya? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, Mas Anggi silakan apa? Kulit sapi dan kerbau untuk membuat wayang kulit, bulu angsa untuk membuat kok. Iya, betul. Ternyata hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Tadi Mas Anggi mengatakan bahwa kulit sapi dan kulit kerbau itu dapat dimanfaatkan untuk membuat wayang kulit. Kemudian bulu yang ada pada angsa itu juga dapat dimanfaatkan untuk membuat kok. Ya, kok yang dimainkan pada permainan bulu tangkis. Ya, kemudian penghasil pupuk organik. Ya, ternyata bukan hanya dagingnya, bukan hanya susunya, kotoran hewan itu juga dapat dimanfaatkan untuk diproses menjadi pupuk organik. Tentunya pupuk organik ini ramah lingkungan. Ya, yang selanjutnya ada penghasil tenaga. Lah, penghasil tenaga. Kira-kira contohnya apa ya? Ada yang tahu? Saya Pak. Iya, silakan Mas Wai. Tenaga kuda untuk menarik delman, tenaga sapi untuk membajak sawah. Iya, betul yang disampaikan oleh Mas Fai. Dan selanjutnya ada manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Kira-kira bagian tumbuhan mana yang dapat dimanfaatkan oleh manusia? Buah, Buah dan biji. Ya, betul. Bagian batang, bagian daun, bagian buah, bagian biji. Kalau yang pohon mangga yang dimanfaatkan mananya? Buah. Ya, buahnya ya yang dikonsumsi. Pohon pepaya yang dimanfaatkan apanya? Buahnya bisa dikonsumsi. Daunnya bisa atau tidak? bisa. Bisa ya, daunnya juga bisa dikonsumsi. Kemudian yang kedua, sebagai bahan bangunan. Kira-kira pohon apa saja yang bisa menjadi bahan bangunan? Pohon jati, pohon kelapa. Ya, pohon jati, terus pohon kelapa. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan obat. Nah, sebagai bahan obat. Kira-kira ada yang dapat mencontohkannya? Saya Pak. Ya, kira-kira apa, Felin? Contohnya? Daun jambu biji untuk mengobati diare, jahe untuk mengobati batuk. Iya, betul ya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Felin, betul. Ternyata tumbuhan memiliki manfaat sebagai bahan obat. Tadi Mbak Felin mengatakan bahwa daun jambu biji itu dapat mengobati diare, jahe bisa mengobati
Batuk ya tadi ya, batuk. Kemudian ada lagi kumis kucing, biasanya untuk mengobati batu ginjal ya. Ternyata tumbuhan itu dapat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kemudian bahan baku industri. Lah, misalnya getah karet. Nah, getah karet biasanya digunakan untuk membuat apa ya? Ban. Iya, betul. Untuk membuat ban. Betul. Kalau getah pinus itu biasanya digunakan untuk apa ya? Membuat cat. Betul. Kalau kelapa sawit digunakan untuk membuat apa ya? Minyak goreng. Iya, betul. Membuat minyak goreng. Yang terakhir, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia adalah sebagai bahan pewarna alami. Nah, kira-kira ada yang mau memberikan contoh? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Akila. Contohnya seperti apa ya? Pewarna alami hijau daun pandan, pewarna alami jingga wortel, pewarna alami kuning kunyit, pewarna alami merah cabai. Ya, betul yang disampaikan oleh Mbak Akila. Warna alami hijau bisa diambil dari daun suji, betul, ataupun daun pandan. Warna kuning bisa diambil dari tumbuhan kunyit. Warna merah bisa diambil dari cabai. Ya, betul yang disampaikan oleh Mbak Akila. Ya, ternyata anak-anak dapat mengetahui manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang anak-anak akan membantu Pak Guru untuk mengerjakan permainan. Nah, belum? Sudah. Oke. Mulai. Diperhatikan ya, baik-baik ya. Ya. Bahan baku pembuatan ban berasal dari yang mana? Ya, kita karet. Ya, coba kita karet ya, benar atau salah ya? Benar anak-anak, hebat. Perhatikan lagi. Bahan yang digunakan untuk membuat rokok. Ya, coba. Ya, betul, hebat. Nah, ini coba. Untuk warna hijau, oleh dari tumbuhan. Tadi warna hijau diperoleh dari tumbuhan. Ya, warna hijau ini diperoleh dari tumbuhan. Ya. Kelapa. Yang terakhir, pohon apa? Pohon lidah Pohon lidah. Ya, nah, silakan anak-anak kerjakan LKPD-nya ya. Kerjakan. Tuliskan habitat hewan dan tumbuhannya serta manfaatnya bagi kehidupan manusia ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan Mas Anggi. Dibacakan hasilnya.
habitat hewan di darat atau di peternakan. Manfaat bagi kehidupan manusia. 1. Dagingnya dapat dikonsumsi. 2. Susu kuda dapat manfaatkan untuk mengobati beberapa penyakit. 3. Tenaga kuda dapat digunakan untuk menarik delman. 4. Dapat digunakan untuk lomba pacuan kuda. 5. Kotoran kuda dapat diolah menjadi pupuk organik. Ya, terima kasih Mas Anggi atas jawabannya. Kemudian yang sapi, ayo siapa yang mau membacakan sapi? Saya Pak, Ya, silakan Mas Sufi. habitat Dibacakan. hewan tidak atau dipertanakan. Manfaat bagi kehidupan manusia. 1. Daging dan susunya dapat dikonsumsi. 2. Tenaga sapi dapat digunakan untuk membacak sawah. Ya, betul. Terima kasih ya Mas Sufi atas jawabannya. Kemudian yang gambar keempat ada gambar pisang, pohon pisang. Ayo siapa yang mau membacakan habitat dan manfaatnya bagi kehidupan manusia? Ayo siapa? Saya Pak, habitat tumbuhan di pekarangan rumah, di kebun. Manfaat bagi kehidupan manusia. 1. Buahnya dapat dikonsumsi. 2. Buahnya dapat diolah menjadi aneka makanan. 3. Daunnya dapat digunakan untuk membungkus makanan. 4. Jantung pisangnya dapat dimasak. 5. Batangnya dapat digunakan untuk membuat pupuk Kompos. kompos. Ya, betul. Kemudian dari pohon kelapa, ayo siapa yang mau membacakan? Ya Pak, Ya, silakan Mbak Caca dibacakan. 4. 5 kayu dapat dimanfaatkan. 6. Batangnya dapat dimanfaatkan untuk membuat satu lidi. Ya, betul ya. Kemudian yang terakhir ada gambar pohon lidah buaya. Ayo siapa yang mau membacakan? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Nov. Silakan Habitat dibacakan Mbak tumbuhan. Kusnia. Habitat tumbuhan lidah buaya ada di halaman rumah. Manfaat bagi kehidupan manusia. 1. Untuk menyuburkan rambut. 2. Untuk mengobati luka bakar. 3. Untuk hiasan rumah atau pekarangan. 4. Daging lidah buaya dapat dibuat menjadi berbagai jenis makanan dan minuman. Ya, betul ya. Ternyata anak-anak semua dapat menjawab LKPD yang Pak Guru sediakan. Ternyata anak-anak semua dapat mengetahui manfaat dari hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya anak-anak tadi ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita belajar tentang apa ya tadi? Menggali informasi menggunakan kata baku. Kata baku, betul. Kemudian yang IPA, kita tadi belajar tentang apa? Manfaat hewan dan Manfaat tumbuhan hewan bagi dan kehidupan tumbuhan bagi manusia. kehidupan manusia. Ya, manfaat hewan dan tumbuhan bagi kehidupan manusia. Setelah ini, anak-anak, Pak Guru akan memberikan soal berbentuk Google Form ya, yang nanti linknya Pak Guru akan kirimkan di grup WhatsApp kelas 6B ya. Nanti anak-anak kerjakan secara maksimal agar kalian mendapatkan nilai yang baik. Nah, nanti bagi anak-anak yang mendapatkan nilai di bawah 70, nanti kalian akan mendapatkan remedi ya, akan mengerjakan soal remedi ya. Jadi anak-anak kerjakan soalnya secara baik ya, agar kalian mendapatkan nilai yang baik. Nah, di sini mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah bergabung dalam pertemuan Google Meet pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua ya. Tadi anak-anak sudah belajar kata baku, kalian sudah belajar manfaat hewan, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Syifa untuk memimpin doanya lagi. Silakan Mbak. Ya, berdoa dimulai.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal Wal insana asri lafi khusrin illa illalladzina amanu Terima kasih ya anak-anak semuanya ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Pak Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.